Terus apa yang kalian tahu? Kilometer 15 yang ada patoknya, yang mereka temui, yang mereka masuki bahwa itu ada pecel lele, ternyata jurang yang sangat tinggi, Ces. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas hutan-hutan angker di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Nah, dalam bahasa Jawa, hutan ini disebut alas, Ces. Nah, aku mau nanya nih sama kalian, alas yang menyeramkan di kehidupan kalian ini apa sih selain alasannya meninggalkan dirimu? Si jomblo mulai galau. Nah, alas yang menyeramkan nih yang ada di Jawa itu, yang pertama akan aku bahas adalah alas roban. Di mana alas roban ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, dulunya Ces, alas roban ini adalah hutan belantara yang kemudian dibabat untuk dijadikan jalanan untuk pengemudi-pengemudi agar lebih menghemat waktu. Jadi jalurnya itu lebih terasa dekat melalui alas roban ini, Ces. Nah, alas roban ini yang menghubungkan Kota Batang dan Semarang, yang termasuk juga jalur Pantura. Nah, kisah misteri apa sih yang terjadi di alas roban ini, Ces? Nah, jadi alas roban ini katanya terdapat sumur tua di alas roban, di mana pada tahun 1980-an sumur ini dijadikan tempat pembuangan mayat Petrus atau penembak misterius. Nah, jadi mayat-mayat yang ditembak itu korbannya dibuang di sumur tua tersebut. Nah, pantas saja ya Ces, alas roban ini jadi angker. Nah, terus di alas roban ini banyak banget Ces, kata warga sekitar nih, dihuni jin penguasa alas roban atau jin yang menempati daerah tersebut. Nah, sehingga nih kalau misalnya kita lewat di alas roban pada malam hari itu kan lampu penerangan juga minim ya Ces ya. Nah, itu katanya pengendara yang lewat alas roban ini kerap diganggu sama jin atau makhluk tak kasat mata di alas roban, Ces. Nah, karena gangguan-gangguan yang disebabkan oleh makhluk astral di alas roban, gak jarang juga kecelakaan terjadi di alas roban, Ces. Nah, pengendara yang ngelewatin alas roban tuh misalnya nih supir truk, supir bus, ini ngelihat pengendara motor tanpa kepala, Ces. Ih, gimana, serem banget ya Ces ya. Mungkin kalau nggak kuat iman bisa pingsan sambil nyetir gitu nah Ces. Saking gimana ya, coba kamu bayangin ngelihat pengendara motor itu kepalanya nggak ada tapi bawa motor. Terus selain itu ada juga penampakan kuntilanak, genderuwo, dan hantu-hantu lainnya. Bahkan nih pada tahun 2001 sampai 2005 gitu nah Ces, yang aku tahu nih ada sebuah keluarga yang kisahnya itu viral banget. Katanya nih waktu itu dia melewati alas roban pada malam hari. Terus keluarga ini melewati ya biasa-biasa aja di dalam mobil tersebut. Terus pas mobilnya tuh melintasi di kilometer 15, mereka tuh menabrak sesuatu yang bunyinya tuh sangat nyaring sekali. Tentu ayah dan anak ini tuh stop untuk mengecek apa sih yang ditabraknya. Terus mobilnya tuh kenapa-napa enggak. Terus pas dia lihat mobilnya tuh nggak ada lecet, nggak ada penyok, nggak ada apa-apa. Bahkan mereka tidak menemui apa yang ditabrak tuh nggak ada. Jadi mereka tuh juga bingung gitu Ces, kaget, masih bertanya-tanya apa sih yang ditabrak tadi. Ketakutan juga kan Ces, nabrak apakah hewan kah, apakah manusia kah yang ditabrak. Terus mereka kehilangan jejak yang ditabrak itu. Terus mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan gak jauh dari situ mereka ini lihat warung pecel lele di kilometer 15 tersebut. Nah, untuk menghilangkan shocknya waktu nabrak sesuatu tadi, mereka memutuskan untuk beristirahat di warung pecel lele tersebut. Nah, pada saat itu salah satu keluarga tersebut kan turun tuh, kakinya tuh nyenggol patok tulisan kilometer 15. Nah, terus dia tetap masukkan ke warung pecel lele tersebut dan pesan menu, terus makan. Nah, yang dirasakan keluarga tersebut, menu pecel lele ini enak, bahkan paling enak yang pernah mereka makan. Kemudian habis dia makan, dia pulang lah
dia kembali ke mobil lagi, terus nyenggol lagi nih patok kilometer 15 tersebut. Terus biasa aja ngelihat gitu, ngelihat patok kesenggol lagi. Terus dia naik mobil lagi, pulang lagi ke rumahnya dengan selamat. Nah, di waktu itu keganjilan belum dirasakan Ces. Terus selang beberapa tahun kemudian, akhirnya keluarga tersebut memutuskan untuk liburan lagi dan melewati alas Roban lagi di malam hari Ces. Nah, keanehan dan kisah mistisnya ini terasa pada saat kedua kali mereka melewati alas Roban itu Ces. Jadi, nah gimana sih Ces kalau misalnya kamu tuh makan di luar kota atau jauh dari rumahmu, terus makannya tuh enak, pasti terngiang-ngiang kan. Kalau misalnya kamu lewat jalan situ, pasti kamu pengen makan lagi. Nah mereka tuh pengen makan pecel lele tersebut. Jadi mereka melewati alas Roban, terus mereka nyari nih kilometer 15 mana. Terus apa yang kalian tahu? Kilometer 15 yang ada patoknya, yang mereka temui, yang mereka masuki bahwa itu ada pecel lele, ternyata jurang yang sangat tinggi Ces. Disitulah mereka kaget. Jadi warung pecel lele apa yang mereka hampiri dan apa sih yang mereka makan? Kalian tahu apa yang mereka makan? Aku sih kalau ngebayangin kayaknya apa ya, hal-hal gaib yang mereka makan dan mereka rasakan enak. Nah itulah tadi kisah misteri dari alas Roban. Jadi kita lanjut ke alas selanjutnya, next. Nah, alas yang selanjutnya adalah alas Purwo, di mana masyarakat Pulau Jawa meyakini alas Purwo ini adalah hutan yang paling tua dan paling angker di Pulau Jawa. Kenapa? Katanya nih Ces, di alas Purwo adalah tempat berkumpulnya atau master point makhluk-makhluk gaib seantero jagat raya. Jadi ada jin, ada hantu, ya pokoknya yang gaib-gaib dan tak kasat mata kayak gitu ya Ces. Nah di mana di alas Purwo ini kalau misalnya malam satu suro ini kalian bakal ngelihat orang-orang yang ramai ke sana. Nah tujuannya itu ingin bersemedi, ingin jabatannya naik pangkat, terus ingin cari wangsit juga. Terus ada juga nih yang cari ilmu hitam di alas Purwo. Nah di alas Purwo ini banyak katanya orang-orang hilang karena melakukan pelanggaran-pelanggaran atau pantangan-pantangan di alas Purwo tersebut, di mana hal ini tidak disenangi oleh penunggu alas Purwo Ces. Jadi mereka tuh mungkin ngomong kasar atau dia melakukan kesalahan lah. Terus ada juga nih yang hilang katanya karena dinikahi oleh penunggu alas Purwo tersebut. Oh my god, nggak ketemu jodoh di dunia nyata, ketemu jodoh di alas Purwo. Nah katanya tuh kalau misalnya kita ke alas Purwo terus ada yang manggil kita dari belakang kayak Ovi, kita jangan noleh Ces. Katanya kalau misalnya kita noleh ke belakang itu kita bisa dibawa sama makhluk penunggu alas Purwo. Katanya sih mereka tuh tahu kita tuh bisa nangkap sinyal dari mereka. Jadi mereka tuh senang mau dijadiin teman kayak mau jadikan pasangan hidup mereka. Serem ya, jadi jangan noleh ya Ces. Nah ini memang wajar sih katanya. Dulu tuh tahun 2006 tuh aku pernah mendaki gunung, terus perjalanan tuh malam hari. Itu diingatin juga sama guide-nya kalau kita tuh jangan manggil nama, karena katanya makhluk di hutan tuh kalau tahu nama kita dia tuh bisa nyamar jadi teman kita terus manggil. Jadi untuk kalian nih mungkin kalau misalnya yang ke hutan malam-malam tuh jangan coba-coba deh manggil nama asli teman kalian, panggil aja Kentang. Nah itu tadi cerita misteri dari alas Purwo. Kita next ke alas selanjutnya ya Ces. Ini dia. Ini dia alas Baluran yang terletak di Situ Bondo, Banyuwangi Ces. Di mana alas Baluran ini adalah jalanan yang membelah hutan kurang lebih jaraknya itu 25 km. Di mana jalurnya ini berkelok-kelok, curam, dan penerangannya juga kalau misalnya malam itu sangat minim Ces, sehingga banyak menimbulkan kecelakaan-kecelakaan yang menelan korban jiwa Ces. Makanya ini juga termasuk hal yang membuat alas Baluran itu menjadi angker. Jadi banyak korban-korban yang meninggal dunia karena kecelakaan tersebut Ces. Nah di alas Baluran ini ada kisah misteri yang sangat menyeramkan Ces, di mana waktu viral juga nih kisahnya. Kisahnya adalah perempuan yang menaiki bus hantu.
Hmm, nggak kebayang aku naikin bus hantu, bisa pingsan kali. Nah, jadi perempuan ini tuh dia tuh berangkat mau pulang kampung menuju Surabaya ya Ces ya. Perempuan ini bertujuan dari Surabaya ingin ke Banyuwangi. Jadi dia tuh naik bus itu pukul 1 dini hari Ces. Jadi dia waktu tuh naik di bus itu nggak ada yang ngerasa aneh ya, biasa aja kayak kamu naik bis biasanya. Datang terus duduk terus menikmati perjalanan, nggak ada yang aneh juga sama penumpang lainnya, sama supirnya, sama keneknya juga nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh kayak sikapmu yang dingin belakang ini itu aja galau lagi. Nah nggak ya, serius. Nah jadi perempuan ini itu ketiduran di tengah perjalanannya, terus pas dia terbangun itu udah nyampe nih ke Banyuwangi. Jadi dia nyampe di terminal Banyuwangi, tapi waktu tuh dia ngerasa aneh. Nah pas dia lihat jam tuh kan, pas di terminal Banyuwangi itu tuh masih menunjukkan jam 2:30 pagi. Dia tuh terheran-heran, nih bis laju nih laju banget apa ya waktu aku ketiduran tadi, tapi kok aku tidurnya nyaman-nyaman aja, nggak ngerasain bus ini laju banget, tapi nggak masuk akal gitu. Neces dia berangkat jam 1 dini hari terus nyampe Banyuwangi tuh jam 2:30 dini hari. Nah di mana biasanya tuh kalau dari Surabaya ke Banyuwangi itu membutuhkan waktu 4-5 jam Ces. Nah terus dia masih mikir-mikir kan, di terminal ini sepi banget, dia masih terheran-heran kok nggak ada, masa karena ini subuh tapi biasanya dia pulang kampung ke Banyuwangi tuh rame gitu. Nah Ces, terminalnya jam segitu juga, tapi dia masih heran kenapa cepat banget. Nah setelah dia tersadar ternyata dia bukan di terminal Ces, di mana dia itu berada di tengah hutan alas Baluran Ces. Ya ampun, mati berdiri kali ya kalau aku dan kalian tuh jadi si cewek itu naik bus hantu yang diturunkan di tengah-tengah hutan alas Baluran. Nah itu salah satu kisah yang viral pada beberapa tahun lalu. Nah ini ada lagi Ces, kisah misterinya, dimana kalau misalnya kita mau lewat ke Baluran itu kita jangan lewat dari sore menjelang malam kayak senja-senja gitu Neces, karena katanya di waktu tersebut itu adalah waktu jin atau makhluk lainnya, makhluk gaib lainnya berkumpul, di mana aktivitasnya yang sangat kuat. Nah kalau misalnya kita maksain tuh lewat di jam-jam segitu, itu katanya bakal ngalamin hal-hal yang aneh, bahkan mengganggu kita di perjalanan Ces. Nah kisah misteri di alas Baluran yang gak kalah serem ini ada di Curah Tangis, masih di sekitaran alas Baluran Ces, di mana Curah Tangis ini adalah jurang. Jadi waktu tuh katanya itu jadi angker, itu tuh ada dua manusia yang saling mencintai, sepasang kekasih gitu Neces, di mana prianya ini mencintai seseorang wanita. Suatu saat si pria ini khilaf, melakukan kesalahan, melakukan pembunuhan, entah ada masalah apa. Katanya si pria ini mendorong pasangan perempuan yang ke jurang atau curah tangis. Nah jadi perempuan ini mati penasaran, sampai sekarang tuh katanya masih gentayangan, dia masih sering mengganggu pengendara-pengendara yang lewat di curah tangis sehingga menyebabkan kecelakaan maut Ces. Ngeri banget. Di Curah Tangis ini sih katanya juga menjadi tempat pembuangan mayat atau eksekusi korban G30 SPKI zaman dahulu Ces. Makanya tempat ini tuh angker juga Ces. Nah itulah kisah misteri dari Alas Roban, Alas Purwo, dan Alas Baluran yang dipercaya masyarakat Jawa ini adalah tempat atau hutan terangker di Indonesia Ces. Jadi bagaimana nih buat kalian yang udah dengar cerita dari alas atau hutan yang ada di Pulau Jawa ini, cukup menyeramkankah? Kebayang gak sih kalau itu terjadi sama kalian? Jangan sampai deh ya. Nah sekian kisah misteri dari hutan-hutan terangker di Indonesia dari aku. Nah, untuk kalian yang udah nonton nih, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat terus Ces buat video-video selanjutnya. See you di next video aku selanjutnya ya. Bye, see you.